Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Fatahillah dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang perintah-perintah dasar terminal Linux. Langkah pertama, kita buka dulu Kali Linux-nya. Kita login lagi. Kemudian kita buka modul praktikum perintah dasarnya. Yang pertama itu harus login sebagai user, kemudian buka konsol terminal. Kita buka dulu terminalnya di Kali Linux. Ya, ini adalah terminal pada Kali Linux. Kita buka. Lihat perintah dasar yang pertama untuk melihat identitas diri, itu dengan menggunakan perintah ID. Enter. Di sini ada user ID 1000 username Faris. Kita lanjut ke perintah yang kedua, yaitu date. Date ini berfungsi untuk menampilkan tanggal, waktu, hari, dan juga bulan. Kemudian untuk melihat kalender, kita bisa menggunakan cal. Cal ini berfungsi untuk menampilkan kalender pada bulan Juni pada tahun 2025. Kemudian bagaimana cara untuk menampilkan kalender pada 1 tahun penuh? Yaitu kita menggunakan perintah cal -y. Maka di sini akan menampilkan kalender selama 1 tahun penuh. Januari, Februari, sampai Desember. Kemudian misal kita ingin melihat kalender pada bulan Oktober, misal tahun 2008, enter. Maka di sini akan menampilkan kalender pada bulan Oktober di tahun 2008. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, melihat identitas mesin. Perintah hostname. Untuk hostname di sini yaitu Kali Linux. Uname. Uname di sini yaitu Linux. Kemudian uname -a. Lanjut. Mengetahui siapa saja yang sedang aktif, kita bisa menggunakan perintah w. Enter. Sini ada yang sedang aktif yaitu Faris. Ada Faris juga. Kemudian UMI. Mengubah informasi finger. Kita bisa mengetikkan perintah chfn. Enter. Ini kita masukkan password. Enter. Room number 1. Enter. Work phone 201. Enter. Home phone 021. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita sudah mengubah informasi pribadi user seperti nama, nomor HP, dan juga nomor kantor.
Kemudian untuk menampilkan info pribadi user yang sudah diedit, kita bisa mengetikkan finger Faris. Bisa dilihat di sini room number 1 office. Kemudian home phone nih sudah sama juga 021123455. Dan untuk work phone di sini juga sudah sama juga 2201. Lanjut ke perintah berikutnya. Man ls. Perintah man itu buat apa sih? Jadi perintah man itu ibaratnya kita menggunakan buku panduan manual ya. Sini kita bisa lihat ls untuk list directory content. Ada -a. -a ini digunakan untuk melihat file yang tersembunyi. Banyak ya. -a, -b ini banyak sekali ke bawah. Untuk keluar kita bisa tekan key untuk quit. Sini ada man. Banyak juga. Ada man, -k, -f, -l, -w. Kita tekan key untuk quit. Lanjut man -k file. Fungsinya yaitu untuk mencari semua perintah yang berhubungan dengan kata file. Kemudian man 5 password. Di sini untuk menampilkan panduan password khusus bagian kelima atau format file konfigurasinya. Kita bisa tekan key untuk quit. Lanjut ke perintah berikutnya. Kita bisa menggunakan atau mengetikkan clear untuk menghapus layar. Clear. Enter. Jadi clear ini untuk membersihkan layar dari perintah-perintah yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Sini ada apropos date. Apropos date. Enter. Apropos date ini fungsinya yaitu untuk mencari semua perintah yang deskripsinya mengandung kata date. Kita bisa lihat di sini ada update karena update ini ada kata date di dalamnya ya. Lanjut ke perintah apropos mail. Enter. Ini sama juga yaitu untuk menampilkan semua perintah yang deskripsinya mengandung kata mail. Lanjut apropos telnet. Enter. Sini sama juga untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata telnet. Lanjut ke perintah berikutnya. Sini ada what is that. What is that ini untuk mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. What is that? Enter. Di sini menjelaskan bahwa date itu untuk menampilkan tanggal dan waktu. Manipulasi berkas atau file dan directory. ls. Enter. ls ini berfungsi untuk menampilkan isi folder saat ini. Lanjut ls-l. Enter. Sini untuk menampilkan isi folder dengan informasi detail. Seperti ada waktu juga di sini. Kemudian lsa. ls-a. Enter.
ls-a di sini untuk menampilkan file tersembunyi yang berawalan dengan titik. ls-f. Enter. ls-f berfungsi untuk menampilkan file tapi tidak berurutan. Ini bisa diawali dengan C, kemudian langsung Z, kemudian ada perintah ls/user. Enter. ls/user di sini berfungsi untuk menampilkan isi folder /user. Ada bin, ada local, share, game, include. Lanjut perintah berikutnya. ls/. Enter. ls/ di sini fungsinya untuk menampilkan isi folder root, tempat semua folder sistem utama. Ada bin, home, boot, dev, dan lain-lainnya. ls/etc. ls-f/etc. Enter. ls-f/etc. Enter. Sini fungsinya untuk menampilkan isi folder /etc dan menambahkan tanda. Beri tanda slash. Lanjut perintah berikutnya. ls-l/etc. ls-l/etc. Enter. Fungsinya yaitu untuk menampilkan isi /etc dengan format detail. Lanjut ada ls-r/user. Enter. Melihat tipe file. Enter. Sini menjelaskan tipe file, apakah file itu teks biasa, gambar, program, dan lain-lain. Kemudian file, kemudian tanda bintang. Tanda bintang ini biasa disebut juga asteris. Enter. Lanjut. file/bin/ls. file/bin/ls. Enter. Lanjut. Percobaan 11 di sini menyalin file atau mengcopy suatu file ya. Sebelum mengcopy, mungkin kita bisa buat filenya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah echo dan tanda kutip. Ini kita bisa mengetikkan apa saja. Student. Ini adalah file baru. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan nama filenya ya. Misal f1. Enter. Coba kita lihat apakah filenya sudah ada. Kita bisa mengetikkan ls. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat file f1 ini sudah ada. Atau kita bisa mengeceknya lewat sini. Ya, sudah ada file f1. Kita buka isinya. Seperti yang kita sudah ketik tadi ya, student. Ini adalah file baru. Lanjut, kita akan mengopinya. Copy f1, f2. Enter. ls. Oke.
sini sudah berhasil mengcopy file F1 menjadi F2 ya. Kita bisa menggunakan -i untuk pertanyaan interaktif bila filenya sudah ada. cp -i F1 F2 enter. Di sini ditanyakan kembali cp overwrite F2 karena F2 ini tadi kita sudah mengkopikan ya, jadi sudah ada. Tadi sini bisa mengetikkan n untuk no. Enter. Lanjut, perintah berikutnya kita mengopikan file ke directory. Langkah pertama kita membuat directory backup terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengetikkan mkdir backup. Enter. Kemudian copy file F1 menjadi F3. Enter. Kita lihat dulu apakah sudah berhasil mengkopikan F1 menjadi F3. ls. Enter. Di sini juga sudah berhasil ya. F1, F3, dan F2. Lanjut, kita akan mengkopikan file F1, F2, F3 ini ke directory backup. cp F1, F2, F3 backup. Enter. ls backup. Bisa dilihat pada directory backup ada file F1, F2, F3 karena di sini kita sudah mengkopikan file F1, F2, F3 ini ke directory backup. Kita berpindah ke directory backup dengan cara mengetikkan cd backup. Enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke directory backup ya. Ada root/backup. Di sini kita bisa ketikkan ls untuk melihat isi pada directory backup ini. Enter. Untuk isi directory backup ini ada file F1, F2, dan F3. Untuk melihat isi file, kita bisa menggunakan cat F1. Enter. Student ini adalah file baru, sama seperti isi file yang telah kita buat tadi, F1. Lihat, student ini adalah file baru, sama seperti yang ditampilkan di sini. Jadi untuk melihat isi file yang kita buat tadi, kita bisa menggunakan perintah cat F1. Untuk menampilkan file per satu layar penuh, bisa menggunakan more F1. Enter. Sini karena file kita cuma buat satu baris, jadi yang tampil hanya sebaris doang. Tapi jika isi filenya banyak, misal sampai berapa baris ke bawah, sini akan ditampilkan banyak juga barisnya ya. Percobaan 13 yaitu mengubah nama file menggunakan instruksi mv. Kita coba rubah file F1 mv F1 menjadi prog.txt. Enter. Kemudian kita cek apakah sudah berganti nama menjadi prog.txt. Enter. Ya, bisa dilihat yang tadinya F1 di sini sudah berubah menjadi prog.txt. Memindahkan file ke directory lain bila argumen terakhir adalah nama directory, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke directory tersebut. Oke, berarti kita membuat directory mydir dulu. Kita bisa kembali dengan menggunakan cd-2. Enter. Sini kita ketikkan mydir untuk membuat directory baru. mydir ini adalah nama direktorinya. Enter. ls. Enter.
Bisa dilihat di sini sudah ada direktori mydir. Kemudian kita ketikkan perintah yang tadi untuk memindahkan file ke direktori lain. Pindahkan file mv f1, f2, f3 ke direktori mydir. Enter. ls untuk mengecek. Bisa dilihat ya di sini file f1, f2 dan f3 ini sudah tidak ada karena sudah dipindahkan ke direktori mydir. Coba kita lihat isi direktori mydir dengan cd mydir. Enter. Di sini kita sudah masuk ke direktori mydir. Kita bisa ketikkan ls untuk mengecek isi direktorinya. Oke. File f1, f2, f3 sudah ada di dalam direktori mydir. Hapus file dengan perintah rm f1. rm f1. Enter. Coba kita lihat ls. Oke, file f1 di sini berarti sudah berhasil dihapus ya. Karena di sini tinggal file f2 dan f3 saja. Lanjut saja ke rm-i f2. rm-i f2. Sini fungsinya yaitu untuk menghapus file, tapi konfirmasi dulu pada kita. Coba enter. Remove regular file f2. Ini kita bisa mengetikkan yes, atau kita ketikkan saja y untuk menghapusnya. Enter. Maka otomatis f2 ini akan terhapus. Kita bisa ketikkan ls untuk mengecek isi direktorinya. Bisa dilihat isi direktori mydir ini tinggal file f3 saja karena file f2 sudah dihapus. Mencari kata atau kalimat dalam file dengan menggunakan grep root /etc/password. Grep root /etc/password. Enter. Ya. Sini fungsinya untuk mencari kata, mencari semua baris yang mengandung kata root. Lanjut, grep, kemudian tanda kutip .20 kutip .20 kutip etc password. Enter. Ya, sini menampilkan baris yang di dalamnya terdapat kata .20.2. Mungkin di sini karena tidak ada ya baris yang mengandung kata student. Ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.